Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita bersyukur kita dikumpulkan untuk mengikuti Komsel Besar ke-148. Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mau bawa setiap syukur kita kepadanya karena Dia Allah yang setia. Kasih-Nya sungguh sempurna dan nyata di dalam setiap hidup kita. Sahabat terkasih, sebelum memasuki Komsel ini, kita mau terus siapkan hati. Kita mau bawa fokus kita hanya terarah kepada Tuhan. Kita mau abaikan kanan kiri kita selama 1-2 jam ke depan. Kita mau menikmati saat indah bersama Dia. Mari terus kita siapkan hati. Buka mulut kita. Setiap hati kita mau terarah kepada Dia. Allah yang sungguh baik. Kita mau nyatakan bahwa kita mau bersyukur untuk kebaikan-Nya. Karena banyak yang sudah Dia perbuat di dalam hidup kita. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari untuk membuka Komsel ini, kita mau naikkan syukur kita. Kita mau katakan, kita mau bersyukur untuk kasih setia-Nya yang sungguh ada di dalam setiap kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa, ini syukur kami, ini terima kasih kami. Engkau yang mengundang setiap kami boleh ada berkumpul di dalam ruang Zoom ini malam hari ini, menikmati kasih-Mu, menikmati urapan-Mu, menikmati berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Kami percaya Engkau Bapa yang mengerti segala yang kami butuhkan. Kasih-Mu sungguh sempurna dan nyata dalam setiap hidup kami. Malam hari ini kami ingin kembali menikmati Engkau, menimba kekuatan yang berasal daripada-Mu, untuk menguatkan kembali manusia roh kami. Malam hari ini kami yang datang dengan letih lesu, kami mohon urapan kesegaran memenuhi setiap hati kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami mohon urapan kesembuhan memenuhi kami malam hari ini. Beracaralah Bapa, ini kami anak-anak-Mu, siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita memiliki Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup menuntun setiap kita. Dan kita sungguh butuh pimpinan langkahnya untuk menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Musa berkata bahwa ia tidak mau berjalan apabila Tuhan tidak berjalan bersama dia. Malam hari ini kita mau katakan juga, Tuhan, aku tidak mau berjalan apabila Engkau tidak berjalan beserta kami. Mari kita mau bawa pujian ini. Kita minta Allah sendiri yang memimpin setiap langkah kita. Kita mau berjalan bersama Roh-Nya yang kudus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau terus berjalan bersama Engkau. Malam hari ini, bila hati kami sungguh terasa berat, dan tidak ada seorang pun yang mengerti beban yang kami bawa malam hari ini, kami mau bertanya kepada Engkau, Yesus, apa yang harus kami buat? Firman-Mu mengatakan, mari datang kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Malam hari ini kami mau sujud di altar-Mu. Kami mau bawa setiap beban kami, biar Engkau sendiri yang mengangkatnya. Engkau yang mengampuni dan membebaskan kami. Engkau Allah yang sanggup mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini hati kami ya Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima
Tuhan, sesuatu terjadi saat kami datang untuk sujud menyembah di altar-Mu. Amin. Ini hati kami. Kami mau datang kepadamu, kami mau sembah dan puji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami saat ini, karena Engkau berkata, 2-3 orang berkumpul, aku akan hadir. Amin. Ya benar Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Engkau berdiri di tengah-tengah kami. Kami mengangkat setiap tangan kami untuk memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
Engkau mulia, meninggikan Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau asyik, Engkau mulia. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam keheningan kita mau merasakan sapaan Tuhan bagi kita pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk urapan baru yang kami terima malam hari ini. Untuk kesegaran baru yang kami terima malam hari ini. Roh kami bernyala-nyala di dalam Engkau. Setiap kami merasakan bahwa Engkau sendiri yang menjamah kami, memegang setiap tangan kami, memeluk kami dengan erat untuk mengatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hadir bagi kami malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Engkau yang telah mengurapi anak-anak-Mu, Pak Paulus dan Bu Vila, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi, kuduskan, tahirkan mereka Tuhan, agar setiap perkataan yang disampaikan malam hari ini adalah kata-kata yang berasal daripada-Mu. Kami mau siapkan tanah hati kami Tuhan, biar setiap firman yang ditaburkan malam hari ini tumbuh subur, sehingga setiap kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin.
Tes, tes, 1, 2. Suara saya jelas? Suara saya jelas ya? Belum ada. Belum. Tes, 1, 2, 3. Tes, suara saya jelas? Oke? Oke? Jelas? Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tema kita pada malam hari ini berjudul Lewat Pergumulan Lahir Manusia Baru. Malam hari ini kita akan merenungkan lanjutan dari teks kitab suci minggu lalu. Bapak Ibu, kita sama-sama membuka Kejadian 32. Sudah ketemu? Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32. Dan mungkin kita akan melanjutkan setelah ayat ke-32. Oke? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Bila saat ini hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja menguasai kami, menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Tidak ada kuasa lain. Singkapkan misteri kerajaan surga, nyatakan kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Amin. Tema kita lewat pergumulan lahir manusia baru. Bapak Ibu, Anda dan saya. Untuk menjadi manusia baru, mungkin ada sedikit perbedaan antara lahir baru dengan menjadi manusia baru. Lahir baru adalah ketika Anda dan saya dibaptis dan ketika Anda dan saya dicurahi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita menjadi manusia baru. Kita lahir baru. Tetapi untuk sungguh-sungguh menjadi manusia baru butuh proses. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita sudah memiliki akses untuk menjadi manusia baru. Minggu lalu temanya adalah teguh berdiri di tengah badai. Bapak Ibu masih ingat Yakub yang mau pulang ke Kanaan. Yakub. Di belakang ada siapa? Laban. Di depan ada Esau. Esau menunggu dia dengan 400 orang. Dan Yakub adalah orang yang pernah mencuri atau merampas hak kesulungan, berkat kesulungan dari abangnya Esau. Dan sekarang di hadapan dia ada Esau dengan 400 orang. 400 orang. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam satu perikop yang berjudul Yakub bergulat dengan Allah. Kenapa judulnya Yakub bergulat dengan Allah? Mari kita lihat bersama-sama. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya,
lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Kita sama-sama tahu ketika Yakub dia takut untuk berjumpa dengan Esau, dia mengirim utusan berkali-kali. Utusan itu berjalan di hadapan dengan membawa begitu banyak persembahan. Untuk apa? Untuk mendamaikan hati Esau. Dan di sisi lain Yakub mau melihat dari jauh bagaimana reaksi Esau yang dia curigai hendak membunuh dia. Bagaimana reaksi dia setelah berhadapan dengan persembahan-persembahan yang diberikan kepada dia. Nah, tetapi sampai pada satu titik dia tidak lagi bisa bersembunyi. Kenapa? Jarak mereka semakin hari semakin dekat. Hanya dibatasi oleh sebuah sungai. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya, dan anak-anaknya untuk menyeberang di tempat penyeberangan yang bernama Sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Jadi istri dan anak-anaknya semuanya itu menyeberang lebih dulu, kemudian semua miliknya diseberangkan juga. Ayat ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dikisahkan ada seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu yang bergulat dengan Yakub itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Yakub yang tadinya baik-baik sekarang menjadi terkilir sendi pangkal pahanya. Berkatalah orang itu yang bergulat dengan dia, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu, coba lihat. Di sini ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang berantem, berkelahi dengan lawannya, dan kemudian lawannya mau pergi, orang tersebut menahan dia, tidak mengizinkan dia pergi, tetapi malah meminta berkat darinya. Artinya apa? Pergulatan ini bukan seperti pergulatan antara sesama manusia yang sedang berantem. Oke, begini. Kita lanjutkan dulu ayat 27. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu apa arti Yakub. Yakub di dalam Kejadian 27 ayat 36, Esau berkata demikian. Kata Esau, bukankah tepat namamu Yakub karena bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Jadi apa arti nama Yakub, Bapak Ibu? Yakub tidak lain artinya penipu. Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Yakub identik dengan penipu. Oke. Lalu kata orang itu,
namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Yakub menjadi manusia lama. Tetapi nama barumu adalah Israel. Apa arti Israel? Bapak Ibu, kalau membaca di dalam kitab suci ada tulisan L di belakang artinya Allah. Israel artinya bergulat dengan Allah. Israel, Gabriel, Rafael, Mikael. Artinya apa? Utusan-utusan Allah. L. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Orang ini merahasiakan namanya, tidak menyebut namanya. Tetapi dia memberkati Yakub. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia itu huruf besar, Allah telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Bapak Ibu, pertanyaan saya, siapa yang bergulat dengan Yakub pada malam hari itu? Jawabannya adalah Allah. Kenapa? Ayat 32 memberitahukan kepada kita, karena dia, huruf besar, Allah telah memukul sendi pangkal paha Yakub. Nah, begini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin sedikit menguraikan tentang perikop ini. Yakub bergulat dengan seseorang yang kita ketahui dia bergulat dengan siapa? Allah. Yakub adalah seorang yang sangat amat cerdik, licik, dan Alkitab mengatakan penipu. Dia berbohong. Sekarang, saat ini, ketika dia sedang akan berhadapan dengan Esau, lagi-lagi dia mulai menyusun banyak strategi banyak sekali. Mempersembahkan persembahan berulang-ulang kali untuk mengambil hati Esau. Tetapi sesudah dia melakukan semuanya itu, hati dia masih belum tenang. Dia mulai masuk ke dalam sebuah malam, di mana malam itu hanya dia sendiri. Dia melepaskan semua keluarganya. Dalam pergulatan itu dengan seseorang, kemudian hasil dari pergulatan itu adalah Yakub menjadi pincang. Betul? Sesudah itu, perikop selanjutnya baru dikatakan Yakub dia berjumpa dengan Esau. Di ayat ke-33, di bab 33 ayat 1, Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian lagi kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu.
Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Bapak Ibu, di ayat ketiga ini dikatakan, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Sebelum pergumulan itu, pergulatan melawan seseorang itu, Yakub selalu berdiri di belakang. Utusan-utusannya berdiri berjalan di depan. Sesudah pergulatan pada malam hari itu, ayat ketiga mencatat, Bapak Ibu kalau membaca kitab suci, coba membaca dengan perlahan-lahan, penuh perhatian. Karena setiap ayat yang kita lewati kadang berbicara kepada kita. Dan ia sendiri berjalan di depan. Sekarang sesudah pergulatan pada malam hari itu, Yakub tidak lagi berjalan di belakang, tetapi dia berjalan di depan. Ia berjalan di depan, ia sujud sampai ke tanah 7 kali. 7 adalah angka sempurna, artinya dia bersembah sujud hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Ayat keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Bapak Ibu, Yakub dahulu sesudah merampas hak kesulungan atau berkat kesulungan dari abangnya Esau, dia melarikan diri ke Laban, pamannya. Sesudah di sana dia mengambil 2 istri dan anak-anaknya, dia juga melarikan diri kembali ke Kanaan. Dia berlari ke sana, dia berlari ke sini. Yakub dengan segala macam kecerdikannya, tipu muslihatnya, dia bebas berlari ke sana ke sini, dia bebas menggunakan segala kepintaran dan tipu muslihatnya. Tetapi sesudah pergulatan pada malam hari itu, Yakub menjadi pincang. Artinya apa? Yakub yang baru, Yakub yang sekarang ini tidak dapat lagi berlari. Allah telah menundukkan dia. Sekarang dia menjadi pincang. Allah menundukkan dia, tanda kutip, merendahkan dia sehabis-habisnya untuk apa? Untuk persiapan dia berjumpa dengan Esau. Esau melihat dari jauh. Adiknya datang bersembah sujud dengan kaki yang terpincang-pincang. Tidak seperti yang dulu dia lihat berlari dengan sekuat tenaga, pergi menjauh bersembunyi. Yakub yang sekarang sudah pincang. Dia bukan lagi Yakub yang dulu. Allah merendahkan dia sedemikian rupa. Demi apa? Menyelamatkan dia dari tangan Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Kenapa? Yakub sangat amat kasihan. Mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Kenapa? Allah merendahkan Yakub demi satu tujuan. Apa? Menyelamatkan Yakub. Allah merendahkan Anda dan saya demi satu tujuan. Apa? Keselamatan jiwa Anda dan saya. Sekarang kita masuk ke dalam permenungan. Yakub sesudah dia menghadapi badai itu, dan sekarang ini badai itu ada di depan. Badai yang di belakang sudah tidak ada lagi. Sekarang badai yang di depan. Esau yang mau mencabut nyawanya.
Sebelum dia berjumpa dengan Esau, dia merancangkan segala macam tipu daya lagi dan dia sendiri sadar kemungkinan tipu dayanya itu kali ini tidak akan mempan. Kenapa? Esau datang dengan 400 orang. Pada malam hari itu, Yakub memutuskan untuk menyeberangkan semua harta miliknya. Artinya apa? Dia melepaskan semua yang melekat padanya, semua yang melekat padanya, dia lepaskan. Lalu dia kemana? Dia masuk ke dalam malam yang gelap. Apa artinya? Bapak Ibu, Yakub masuk ke dalam sebuah pergumulan antara dia dan Allah. Pergulatan ini antara Yakub dengan seseorang itu bukan pergulatan antara sesama manusia. Ini adalah sebuah pergulatan atau pergumulan spiritual. Spiritual. Yakub bergumul di alam roh. Dia bergumul di alam roh. Mungkin ada yang bertanya, kalau dia bergumul di alam roh, berarti dia bergumul di mimpi atau di pikiran dia. Tetapi, apa yang terjadi di alam roh itu bukan sebuah ilusi atau halusinasi. Kenapa? Kakinya pincang beneran. Artinya apa? Pergulatan dia di alam roh yang secara spiritual itu sungguh amat nyata. Kenapa? Kaki dia pincang. Betul? Kaki dia pincang. Nah, Yakub adalah manusia biasa, seperti Anda dan saya. Dia juga menghadapi persoalan, badai. Tetapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan selalu membawa kita untuk masuk ke dalam satu dimensi yang lain. Bapak Ibu, Yakub, dia masuk ke dimensi lain, dia masuk ke sebuah alam roh. Dia bergumul dengan Allah. Dia bergumul, coba kita lihat sekali lagi. Ayat ke-24 di bab 32. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini artinya Yakub masuk dalam pergumulan doa dari malam sampai besok pagi. Bapak Ibu, ketika Anda hadapi sebuah persoalan, apa yang Anda lakukan? Menangis sepanjang malam, ingin bunuh diri, atau Anda masuk ke dalam doa, bergumul dengan Tuhan sampai fajar menyingsing. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, orang itu tidak dapat mengalahkan Yakub. Kenapa? Karena Yakub tidak putus asa. Dia bergumul, dan bergumul. Orang itu tidak dapat mengalahkan dia, bukan berarti orang itu kalah. Allah tidak pernah kalah. Tetapi dia tidak dapat menaklukkan kegigihan Yakub. Oke. Tetapi orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan dia, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Yakub tidak mengizinkan orang itu pergi sebelum orang itu memberkati dia. Bapak Ibu, ketika Anda masuk ke dalam pergumulan doa, bergumullah dan tidak membiarkan Tuhan pergi, tetap ada di bawah kaki Tuhan. Tidak membiarkan Tuhan pergi sebelum dia menjawab doa kita. Amin. Kata orang itu, siapakah namamu? Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa orang ini adalah Allah atau malaikat Allah. Malaikat Allah adalah
representasi dari Allah. Allah bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Apakah dia tidak tahu siapa itu? Dia tahu Yakub. Tetapi nama adalah mencerminkan seluruh kepribadian orang itu. Anda bergumul dengan Allah sepanjang malam. Dan Allah bertanya, siapakah namamu? Apa artinya? Ketika Allah bertanya, siapakah namamu? Allah bertanya, siapa jati diri yang sebenarnya ada padamu? Atau siapakah engkau di hadapanku? Atau siapakah sesungguhnya dirimu? Yakub menjawab, sahutnya Yakub. Dia berkata dengan jujur, aku adalah Yakub, aku adalah seorang penipu. Apakah Bapak Ibu ketika bergumul di dalam doa, Bapak Ibu berani jujur di hadapan Tuhan ketika Tuhan bertanya, siapa dirimu? Aku seorang yang penuh dengan dosa. Saat ini aku tak berdaya, Tuhan. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Nah, di sini poinnya. Yakub bergumul sepanjang malam sampai menjadi Israel. Bapak Ibu, Anda dan saya harus bergumul di dalam doa sampai Anda dari manusia lama menjadi manusia baru. Sampai Anda mematikan seluruh kedagingan manusia lama Anda, dan Anda dan Tuhan memberikan sebuah nama baru kepada Anda. Namamu adalah Israel sekarang. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, pernyataan ini Allah mau mengatakan, kegigihanmu Yakub bergumul dengan aku, engkau telah menang. Sekarang karena engkau telah menang, aku akan memberkati engkau. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Melawan Allah dan manusia. Sesudah Yakub mendengar kata itu, menang melawan Allah dan manusia, Yakub tahu besok dia akan menang. Besok dia akan menang berhadapan dengan Esau yang datang dengan 400 orang. Kenapa? Allah sendiri mengatakannya. Pergumulan, badai persoalan yang Tuhan izinkan menghampiri hidup Anda dan saya hanya ada satu. Tuhan izinkan itu untuk membawa kita naik lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi kepada dimensi yang lain. Bapak Ibu, saya ada satu sharing. Ketika papa saya, pada hari itu saya ingat tanggal 12 Agustus tahun 2023. Seingat saya, hari itu adalah praise and worship kita di Kim Tae Gon. Hari itu, papa saya masuk rumah sakit dan paru-parunya ada cairan dan disedot. Dan sesudah menyelesaikan itu di rumah sakit, saya harus cepat-cepat pulang. Kenapa? Nanti malam kita ada praise and worship. Saya harus berbicara tentang iman. Tetapi saat itu saya sedang tidak beriman. Allah izinkan persoalan. Di tengah badai, Anda dan saya tetap harus beriman. Kenapa? Karena Allah itu hidup. Dalam hati berkecamuk begitu banyak hal. Tuhan,
Bagaimana sekarang kami harus melanjutkan pelayanan kami? Orang datang minta doa disembuhkan, minta doa kesembuhan dan lain-lain. Sekarang papa saya sakit. Dan sekarang dia sakitnya di rumah, tinggal bersama dengan kami. Artinya setiap hari kami harus melihat dia sakit. Dan sedangkan di sisi lain, orang datang untuk didoakan supaya sembuh dari sakit. Apa yang harus dilakukan? Saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa. Saat itu saya ingat, saya berbahasa roh 2 jam. 2 jam. Doa tidak menyelesaikan persoalan yang kita hadapi saat itu, tidak. Tetapi doa membuat roh kita menjadi kuat. Kita siap menghadapi persoalan apapun juga yang datang. Juga ada satu lagi sharing. Ketika kami ada di Bali, saya menghadapi juga sama persoalan yang begitu besar. Kenapa persoalan begitu besar? Waktu itu pandemi, yang sudah saya ceritakan juga beberapa kali. Waktu itu pandemi, karyawan kami yang begitu banyak, satu persatu harus pergi. Toko yang ada satu persatu harus tutup. Dan kita harus berbicara tentang iman. Dan orang-orang tidak tahu. Orang-orang taunya Pak Paulus sama Bu Vila, mereka itu penuh dengan iman dan tidak punya persoalan. Anda salah. Yakub adalah manusia biasa. Kami adalah manusia biasa. Kami adalah manusia biasa yang menghadapi badai yang tidak kalah dengan Anda. Ketika pandemi datang, yang tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi, maka pandemi itu menghantam begitu banyak sisi kehidupan kita. Bagi kami sebagai pedagang, begitu semua toko tutup, artinya apa? Omsetnya tidak ada, dan kita tetap harus membayar gaji dan sebagainya. Setiap bulan harus mengalami minus dari puluhan sampai ratusan juta. Minus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak digaji, artinya Bapak Ibu tidak menerima. Tetapi kalau minus, artinya kami harus mengeluarkan. Badai. Badai menghantam yang Tuhan izinkan membawa kita masuk ke dalam pergumulan seperti siapa? Yakub. Alkitab ditulis untuk memberikan contoh kepada Anda dan saya apa yang telah dilewati oleh orang-orang generasi-generasi para bapak-bapak bangsa sebelum Anda dan saya. Dengan membaca perjanjian lama, kita akan melihat manusia-manusia yang sesungguhnya seperti apa. Manusia-manusia yang real. Abraham yang dipanggil keluar dari zona nyaman dan dijanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Tetapi dia harus menunggu sampai 25 tahun baru lahir seorang anak. Anak itu belum genap dewasa, Tuhan menyuruh anak itu harus disembelih. Bapak Ibu, apakah Abraham tidak pernah berpikir bahwa jangan-jangan yang dulu memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, jangan-jangan bukan suara Tuhan. Jangan-jangan itu suara setan. Yang menyuruh dia menjadi orang asing di tanah Kanaan, jangan-jangan itu bukan suara Tuhan. Yang menjanjikan seorang anak dan sekarang menyuruh menyembelih anaknya, jangan-jangan bukan suara Tuhan. Apakah Abraham tidak berpikir seperti itu? Yakub, apakah dia bisa melakukan dengan cara lain untuk berhadapan dengan Esau? Bisa. Dia sangat pintar, cerdik, dan licik. Tetapi selama Yakub melakukan segala sesuatu dengan kepintarannya, dengan berlari ke sana, berlari ke sini, dia tidak akan menjadi Israel. Hanya ketika Yakub masuk ke dalam pergumulan sepanjang malam sampai fajar menyingsing, maka Yakub menjadi
Israel. Bapak Ibu, Anda menghadapi banyak pergumulan. Kalau tidak, Anda tidak ada di sini. Bersyukurlah yang Anda tetap ada di sini, padahal Anda baik-baik saja. Tapi saya berpikir 80% di antara yang hadir pada malam hari ini, Anda menghadapi pergumulan. Suami, istri, hutang, anak-anak yang memberontak. Bapak Ibu, kenapa saya sebutkan ini? Semua yang saya sebutkan, Tuhan juga izinkan untuk kami hadapi. Anak yang memberontak. Jangan mengira Paulus sama Vila ini anaknya semua pasti kudus seperti Christine. Tidak. Tidak. Semakin Anda masuk ke dalam pergumulan, semakin Anda ingin naik tingkat, Tuhan akan izinkan Anda melihat anak Anda semakin memberontak. Lalu pertanyaannya, kalau begitu Anda dan saya tidak perlu mencari Tuhan, tidak perlu bergumul di dalam doa. Kalau Anda dan saya tidak bergumul di dalam doa, maka anak Anda yang memberontak itu, dia akan memberontak seumur hidup. Tetapi kalau Anda masuk ke dalam pergumulan, dan Tuhan izinkan anak Anda itu memberontak, maka sebentar lagi mereka akan pulih. Sebentar lagi mereka akan diselamatkan. Sebentar lagi mereka akan mengalami lahir baru. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini, pergumulan akan membawa kita menjadi manusia baru. Bapak Ibu, Anda mau bergumul atau tidak? Anda mau berjuang atau tidak? Anda mau tetap memegang kaki Tuhan dan tidak membiarkan Tuhan pergi sebelum Dia memberkati engkau atau tidak? Semua kembali kepada Anda. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, memberikan sebuah contoh kepada kita, seorang manusia bernama Yakub. Tanpa masuk ke dalam sebuah pergumulan sepanjang malam dengan Allah, dia memiliki banyak kesombongan dan sebagainya. Sesudah pergumulan itu, Allah memukul pangkal paha itu. Apa artinya? Allah telah mematikan kedagingannya. Allah menghancurkan kedagingan Yakub. Yakub, sekarang Anda tidak lagi bisa berlari sesuka Anda. Anda akan terpincang-pincang seumur hidup, dan aku yang akan menuntun hidup Anda. Amin, Bapak Ibu. Ketika Anda bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan akan menghancurkan segala kesombongan Anda, dan setelah Dia menghancurkan kesombongan Anda, dan Dia akan memberikan nama baru kepada Anda. Anda bukan lagi manusia lama. Anda adalah manusia baru. Anda yang bukan manusia lama yang dapat berlari ke sana kemari sesuka hati, tetapi setiap langkah Anda akan dipimpin oleh Roh Kudus. Para murid, para rasul di dalam perjanjian baru bergumul selama 9 hari di ruang atas. Untuk apa? Untuk menjadi manusia baru pada saat Pentakosta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan, Pak Paulus membawakannya sudah sangat lengkap. Mudah-mudahan punya saya masih bisa melengkapi. Oke, kita lanjutkan. Pergumulan dengan Tuhan mengubah karakter. Setiap orang yang mau dipakai Tuhan pasti harus dimurnikan. Karakter manusia lamanya pasti harus dikikis,
melalui persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan sehingga menjadi manusia baru. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh dalam kitab suci yaitu Yakub. Yakub itu anak dari Ishak, cucu dari Abraham. Dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 28 tadi, saya bacakan ulang. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan segala juga miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saya berhenti sampai di sini. Kita sudah banyak mendengar kisah tentang Yakub. Karakter Yakub, dia egois, merebut hak kesulungan kakaknya, dia penipu, dia pengecut. Itu karakter manusia lama seorang Yakub. Arti nama Yakub sendiri tadi sudah disebutkan. Penipu, cerdik. Akhirnya dia saking cerdiknya dia jadi penipu. Dia diajari oleh ibunya Ribka untuk menipu ayahnya sendiri. Kemudian dia menipu lagi kakaknya yaitu Esau. Kalau kita baca kisahnya dari karakter penipu ini, dia juga menuai ditipu oleh Laban mertuanya. Jadi apa yang ditabur tetap dia tuai di dalam kehidupannya. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kadang dalam hidup kita sering apa yang kita alami, badai persoalan yang datang adalah hasil apa yang kita tabur. Tidak semata-mata datang tanpa alasan badai itu. Tanpa kita sadari, kebodohan-kebodohan kita di masa lalu karena kita tidak mengenal firman, karena kita tidak mengenal Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa. Pasti banyak buah dosa yang harus kita tuai. Walaupun Allah mengampuni kita, tetapi dosa, apa yang sudah kita tabur tetap harus kita tuai. Konsekuensi dari dosa dan kelalaian kita tetap harus kita tanggung. Contoh, tadi Pak Paulus bilang, anak yang melawan, anak yang memberontak. Coba kita lihat ke belakang. Apa yang sudah kita tabur dulu? Kalau anak kita baru lahir, kita sudah cekokin firman Tuhan. Sudah bawa mereka untuk belajar firman. Waktu kecil sudah ikut PH Kids. Remaja ikut PH Teens. Nggak mungkin kalau dari kecil kita sudah setiap hari mengajak mereka membaca firman, mengenal Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tidak mungkin anak tiba-tiba dewasa memberontak. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dulu kami sibuk mencari uang. Sibuk sekali dengan bisnis. Anak-anak dititip ke suster, ke mbak. Akhirnya mereka bertumbuh. Ada satu fase mereka sulit diatur. Mereka memberontak, melawan. Sulit diajak ke gereja, apalagi baca firman. Karena di saat mereka masih kecil, ketika mereka masih bisa ditabur yang baik, kita tidak menaburkan itu. Saat kita memulai rumah tangga misalnya, kita tidak melibatkan Tuhan. Kita cari suami menurut versinya kita, kaya, ganteng. Misalnya, kita tidak tanya Tuhan, kita tidak doa puasa, kita tidak retret dulu. Tanya Tuhan, calon ini boleh enggak? Setelah menikah ternyata aslinya kelihatan. Ternyata kita nggak cocok. Tetapi kan udah jadi suami kita. Itu juga apa yang kita tabur harus kita tuai. Kita nggak mungkin setelah berjalan nggak cocok cerai. Apa yang sudah kita tabur pasti kita harus tuai. Makanya dari awal sekarang kita sudah mengenal Tuhan, kita mau bawa anak-anak kita mengenal kebenaran. Supaya kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik di depan. Apa yang kita alami sekarang adalah hasil apa yang kita tabur di masa lalu.
Apa yang kita tabur sekarang, kita pasti akan menuainya di depan. Jadi, karakter manusia lama Yakub itu Tuhan mau ubah. Tuhan mau ubah melalui proses. Badai atau persoalan yang datang tidak selalu membuahkan perubahan karakter manusia baru yang rohani. Jadi tidak semua persoalan badai membawa manusia itu menjadi manusia baru. Walaupun hukum tabur tuai itu ada. Hanya pergumulan dengan Allah akan membawa manusia kepada perubahan karakter. Banyak manusia dihantam badai, persoalan, malah lari ke dalam jebakan iblis. Mencari solusi instan, cari dukun, cari orang pintar. Dan akhirnya manusia makin hancur, bukan berbuah, bukan berubah. Contoh misalnya, di saat ada suaminya yang selingkuh, kalau istri yang mau diproses, dia akan cari Tuhan. Dia akan bergumul dengan Tuhan sampai memenangkan kembali. Tetapi ada juga yang lari kepada mencari ego, mencari pembuktian diri. Dia selingkuh, saya juga bisa selingkuh. Dia cari satu, saya cari tiga. Banyak orang jatuh ke dalam jebakan iblis. Makanya kita harus selalu hidup di dalam firman. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Ada masalah, orang bukan lari ke Tuhan, lari ke dugem, lari ke obat, lari ke dukun. Banyak jalan-jalan instan yang sudah iblis sediakan. Tidak semua badai kehidupan akan membawa orang mencari Tuhan. Bersyukurlah Anda dan saya ada di sini. Badai seperti apapun, kita mau tetap setia mencari Tuhan. Kita lihat kembali Yakub. Bagaimana Yakub memenangkan pergumulannya? Tadi dikatakan, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Yakub seorang diri. Di garis bawahi, Yakub dengan segala cacat celanya, dosanya, dikejar oleh musuh di depan dan di belakang, dia sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Tinggallah Yakub seorang diri. Perjumpaan dengan Tuhan inilah yang akan menjadikan Yakub menjadi manusia baru. Setiap orang yang sedang diproses Tuhan harus berani mengisolasi dirinya dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa ajak teman. Yuk kita cari Tuhan. Bersama-sama seperti ini bisa. Tetapi perjumpaan secara pribadi, hati ke hati berjumpa dengan Tuhan, itu selalu sendiri. Pribadi. Ada fase kesendiriannya dengan Tuhan. Saya sendiri juga mengalami ini. Fase di mana saya ditarik Tuhan dari lingkungan lama saya. Teman-teman lama, teman-teman arisan, teman-teman bisnis, bahkan sahabat-sahabat dekat saya. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani panggilan ini, pelayanan ini, saya ditarik Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa mengerti beban yang saya tanggung. Bahkan suami saya sendiri. Tuhan akan izinkan itu terjadi. Media sosial yang dulu saya aktif mulai saya tinggalkan. Hobi-hobi dunia mulai saya tinggalkan. Dulu saya suka nonton drakor sampai pagi. Saya suka shopping, saya suka duduk di kafe, saya tinggalkan. Lewat persoalan yang datang, Tuhan mau menarik kita sendiri, berjumpa dengan Dia. Menarik diri dari kesibukan-kesibukan dunia dan masuk ke dalam keheningan, masuk ke dalam kesunyian. Mendengarkan suaranya di dalam keheningan.
di dalam keheningan yang ada hanya aku dan Tuhan, kita baru bisa berjumpa dengannya secara pribadi. Tuhan Yesus pun sama. Ia mengambil waktu sendirian dengan Bapanya sebelum ia memulai pelayanannya. Harus ada fase kesendirian ini yang harus kita lalui. Jika Anda mau diprosesnya, mau dipakainya lebih lagi, Anda harus berani masuk ke dalam perjalanan sendirian ini. Bahkan kadang Tuhan izinkan Anda ditinggalkan. Anda mengalami isolasi yang bukan Anda rencanakan. Tetapi kondisi memaksa Anda tinggal sendirian dan tidak ada yang mengerti bebanmu. Di situ Tuhan memaksa Anda mencari Dia. Penghiburan hanya dari Dia. Ada yang diproses Tuhan masuk ke dalam kesendirian karena ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, dihianati oleh pasangan atau sahabat, atau di PHK. Ada proses Tuhan membuat Anda ditinggalkan sendiri untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ayat selanjutnya, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Pergulatan di sini menggambarkan Yakub masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh perjuangan dan air mata. Di dalam kesendirian ini, dia mencari Tuhan dengan iman yang begitu kuat dan tidak peduli waktu. Berapa lama kita berdoa? 30 menit, 40 menit? Kadang kita hitung-hitungan, takut kelamaan waktu yang terbuang untuk berdoa. Tetapi Yakub, dia terus bergulat di dalam doa, bahkan sampai fajar menyingsing. Artinya semalam-malaman dia berdoa bergumul dengan iman yang sangat kuat. Sehingga malaikat yang digambarkan seorang laki-laki ini melihat Yakub ini tidak terkalahkan kekuatan imannya. Dan ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal ini terpelecok. Ini menggambarkan Allah Maha Kuasa. Sebagaimanapun teguh kokoh kuatnya manusia, Tuhan bisa menghancurkannya dalam sekali pukulan. Allah izinkan kerusakan, kehancuran terjadi supaya manusia tidak jatuh ke dalam kesombongan. Allah merendahkan Yakub supaya Yakub tidak sombong. Ini karena usahaku, aku yang berdoa semalam-malaman. Ini karena imanku, ini karena kekuatanku berdoa, ini karena kekudusanku. Pada akhirnya manusia harus merendahkan diri di hadapannya. Baru bisa lahir menjadi manusia baru. Manusia baru tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia baru mengandalkan kekuatan Tuhan. Di sini juga menguji iman. Apakah di saat pukulan itu terjadi, Yakub kecewa dan lari dari Tuhan? Apakah Yakub bersungut-sungut dan marah? Saya sudah berpuasa semalam-malaman berdoa, malah dipukul lagi, dihantam lagi badai yang lain. Apakah ada yang sedang merasakan ini saat ini? Mungkin saat ini sedang RPH karena sudah ada persoalan. Tetapi saat RPH dapat pukulan lagi dari Tuhan. Entah itu persoalan ekonomi, kesehatan, badai rumah tangga. Mari kita lihat respon Yakub. Setelah dipukul, apakah Yakub marah? Tidak. Ternyata Yakub malah merendahkan diri dan tetap di dalam iman yang teguh untuk meminta berkat yang ia perjuangkan dari awal pergumulannya, yaitu penyertaan Tuhan di dalam perjalanannya.
Lalu kata orang itu, ayat selanjutnya, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi Yakub berdoa semalam-malaman dalam hadirat Tuhan dan tidak membiarkan hadirat Tuhan itu pergi daripadanya. Ada keteguhan hati, semangat berjuang sampai menang ada di dalam Yakub. Sampai Allah memberikan berkat dan nama baru baginya. Ayat selanjutnya, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Tadi sudah dikatakan Pak Paulus, ada kejujuran. Aku Yakub, aku penipu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Karakter Yakub diubahkan dari perubahan nama dari Yakub menjadi Israel. Karena dia telah bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Dari seorang penipu menjadi seorang pejuang iman yang menang. Nama yang diberikan kepada Yakub menunjukkan pergumulannya dengan Allah, serta keteguhan hatinya yang kuat untuk mendapatkan berkat. Dan dia menang di dalam pergumulannya. Mau badai apapun datang, dipukul, dihantam lagi sama Tuhan, dia tetap minta berkat Tuhan yang paling penting dalam hidupnya. Tuhan memakai Yakub menjadi Israel sebagai bangsa pilihannya. Karena Yakub manusia lama ini mencerminkan kita semua. Melambangkan kita semua yang penuh dengan cacat celah. Yang mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita kuat, hebat, uang banyak, sehat, kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita tidak perlu mencari Tuhan dengan bercucuran air mata. Ketika Yakub cerdik, dia penipu. Dia tidak cari Tuhan. Kalau orang cari Tuhan, dia tidak mungkin jadi penipu. Ketika dia mengalami persoalan dikejar musuh di depan dan di belakang, membuat Yakub ketakutan. Dia baru tersungkur mencari hadirat Tuhan. Karena Yakub yang dulu merasa diri bijak, cerdik, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dia menipu, berbohong. Dia mementingkan dirinya, dia egois. Dan akhirnya dia menjadi pengecut, lari dari kenyataan, jatuh di dalam ketakutan. Ini melambangkan kita semua. Ketika kita sehat, kuat, hartanya banyak, kita tidak mencari Tuhan dengan bercucuran air mata. Karena kekuatan kita itu akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Udah jatuh ke dalam dosa, sudah dikejar-kejar musuh, kita baru cari Tuhan, baru tersungkur. Ini melambangkan kita semua. Selama 20 tahun dalam pelariannya, Yakub dihantui dosanya, dikejar-kejar oleh dendam kakaknya. Tetapi akhirnya Yakub mengalami perhentiannya di dalam pergumulannya dengan Tuhan, yang mengubah namanya menjadi Israel, bahkan mengubah seluruh kehidupannya dan keturunannya. Pukulan Tuhan atas pangkal paha Yakub sehingga terpelecok untuk mengingatkan juga bahwa setelah perjumpaan dengan Tuhan ini, Yakub kini tidak lagi berjalan dengan kekuatan fisiknya sendiri. Dia tidak lagi bisa berjalan seperti dulu waktu dia masih kuat. Tetapi dia mengandalkan berkat Tuhan yang sudah diterimanya. Di dalam pergumulannya dia meminta berkat itu. Dia mau berjalan bukan lagi dengan kakinya yang kuat, tetapi dengan berkat Tuhan. Di dalam Hosea 12 ayat 4-7,
Hosea, Nabi Hosea 12 ayat 4-7. Ini berkata tentang Yakub. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepada Allah. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah Allah berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya, bersabda, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ini Nabi Hosea berkata tentang Yakub. Jadi dari ayat ini kita tahu bagaimana seorang Yakub ini menang saat bergumul dengan Allah. Bukan dengan kekuatannya. Bagaimana mungkin seorang manusia bergumul dengan Allah bisa memperoleh kemenangan? Kitab Hosea mengatakan bahwa Yakub dapat menang di dalam pergumulannya dengan Allah bukan dengan kekuatan yang dimilikinya, tetapi dengan menangis dan memohon belas kasihan. Jadi, kunci dari kemenangan Yakub dalam pergumulannya dengan Allah, dia masuk ke dalam kesendiriannya dengan Tuhan. Dia masuk mencari hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan dengan bercucuran air mata dan memohon berkat dari Tuhan. Yakub mendapatkan nama barunya Israel, yang menjadi tanda dia menjadi manusia baru dengan karakter yang baru. Pentingnya lahir baru dan mengubah karakter manusia lama kita. Itu harus kita semua alami. Mengubah karakter manusia lama kita menjadi manusia baru. Itu harus semua kita alami. Sehingga kita baru bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita baru bisa dipakai oleh Tuhan seperti Israel. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi mengubah karakter kita, Tuhan membutuhkan keputusan kita, kebebasan kita. Tuhan membutuhkan keputusan kita. Mau memberikan hati kita untuk diproses dan diubahnya. Itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Allah tidak ingin kita mempunyai iman yang pasif, tetapi ingin agar kita sungguh-sungguh mencarinya untuk memperoleh berkat dan kasih karunia-Nya dengan kerendahan hati seperti Yakub. Menjadi pejuang iman seperti Yakub. Yakub dipilihnya karena punya daya juang. Bukan pasif menyerah dan putus asa. Saat Tuhan memprosesnya, merendahkannya, bahkan dia menjadi pincang. Dia tidak lari dari Allah. Tetapi dengan air mata dia memohon belas kasihan Tuhan turun atasnya. Bahkan di saat pukulan yang mematahkan sendi pahanya, dia tetap setia dalam seruannya, Tuhan jangan pergi daripadaku. Berkati aku, jangan pergi tanpa meninggalkan berkat-Mu untukku. Sampai dia diubahkan menjadi Israel. Jadi manusia Yakub ini cerdik, dia punya banyak kelebihan. Tetapi kelebihan itu juga yang menjadi kelemahannya. Sehingga ia jatuh menjadi penipu, mengandalkan kekuatannya sendiri. Seorang penipu tidak akan pernah mendapatkan berkat Tuhan. Karena itu Tuhan mengganti namanya menjadi Israel untuk memberinya berkat yang baru. Tuhan mematahkan tulang pangkal pahanya sebagai tanda peringatan. Mulai hari itu Yakub tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri, tetapi berjalan dengan kekuatan Tuhan, berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tadi kitab Hosea katakan di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu,
peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu dengan setia. Perjumpaan dengan Tuhan lewat pergumulan akan menjadikan kita menjadi manusia baru, yang berjalan bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi berjalan dengan kekuatan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan lagu Bila Engkau Tak Besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan. Kita memohon berkat Tuhan. Kita mau datang dengan kerendahan hati seperti Yakub. Badai apapun yang menimpa kita, pukulan apapun yang menimpa kita, kita mau tetap berseru, Tuhan, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan di dalam hidup ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Jadikan lagu ini sebagai doa. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. benar Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa Roh-Mu. Saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau sujud di altarnya. Kita mau bawa segala beban, segala pergumulan kita. Kita mau datang kepadanya seperti Yakub datang kepadanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
sadiakan di altarnya. Engkau yang sedang dalam pergumulan saat ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu jujur di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bertanya siapa namamu, ketika Tuhan bertanya siapa namamu, jujur di hadapannya. Ini aku Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu karakterku. Engkau tahu isi hatiku. Ketika Tuhan bertanya siapa namamu, apakah dia tidak tahu siapa namamu? Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala badai taufan yang menghantam kehidupan kami. Lewat badai-badai itu Tuhan, Engkau mengangkat kami naik. Amin. Engkau mengangkat kami naik. Amin. Engkau mengangkat kami naik lebih tinggi lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas badai kehidupan yang Engkau izinkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lewat badai itu saat ini, pada malam hari ini kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan badai itu menghantam kami untuk membawa kami masuk ke dalam pergumulan bersama dengan Engkau. Amin. Dan lewat pergumulan itu Tuhan, Engkau akan mengubah hidup kami selama-lamanya. Amin.
Yakub menjadi pincang sampai selama-lamanya. Artinya apa? Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu hanya untuk kebaikanmu. Amin. Hanya untuk kebaikanmu, Amin. tidak ada yang lain. Ketika Tuhan izinkan engkau melihat anak-anakmu memberontak, saat itu Tuhan sedang memanggil engkau untuk masuk ke dalam pergumulan. Mari masuk ke dalam pergumulan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bergulat dengan Engkau, kami bergumul dengan Engkau. Kami tidak akan membiarkan hadirat-Mu pergi sebelum Engkau memberkati kami. Oh Rabaranata Shandala Baranata Shandala Baranata Shandala la Ya Rabbalala ya Labarana ya Kiraranata Baranata Shandala Baranata Shandala Ya Rabbalana ya Labalala ya Labayalamashe Ya Rabbalana ya Labarana ya Lamase Ya Rabbalana ya Lamashe. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat pergumulan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan singkapkan yang tersembunyi. Engkau akan nyatakan kepada kami. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan jika Tuhan izinkan sesuatu menyentuh hidupmu. Jika saat ini sakit penyakit, Tuhan izinkan datang menghampiri engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Dia izinkan datang demi keselamatanmu yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dunia tidak akan memahami hal ini. Dunia hanya akan menertawakan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau izinkan persoalan hidup datang, hanya membuat kami masuk ke dalam kamar doa kami, menangis di hadapan-Mu, berdoa berjam-jam, tersungkur di hadapan-Mu. Dan disitulah kami akan berjumpa dengan Engkau. Disitulah kami akan mendapati kami menjadi manusia baru. Disitulah Engkau akan memberkati kami. Disitulah Engkau akan memberi kami nama yang baru. Namamu adalah Israel, artinya Anda bergumul dengan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Engkau izinkan Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau izinkan. Mungkin saat ini Tuhan, badai yang begitu besar di depan mata. Ada Esau dengan 400 pasukan di hadapan kami. Masuklah ke dalam ruang doamu, bergumul bersama dengan Allah. Bergumul. Biarkan Dia memproses engkau. Biarkan Dia memukul sendimu. Biarkan Dia mematikan kedaginganmu. Biarkan Dia menghancurkan kesombonganmu. Biarkan Dia merendahkan engkau serendah-rendahnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia izinkan itu semua datang untuk memproses Anda dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, sungguh ya dan amin. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang Engkau izinkan terjadi
yang mendatangkan kecelakaan bagi kami, sebab Engkau Allah yang tidak pernah berbohong. Amin. Kami serahkan seluruh hidup kami letakkan di bawah kaki-Mu. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami, pasangan hidup kami, Amin. anak-anak kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami letakkan mereka di bawah kaki-Mu. Kami serahkan segala pekerjaan karya usaha kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh perjuangan kami untuk melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan dosa. Kami mau letakkan semua di depan kaki-Mu Tuhan. Amin. Kami persilakan Engkau memproses kami Tuhan. Kami persilakan Engkau mengganti nama kami. Amin. Dan kami tidak akan membiarkan Engkau pergi sebelum Engkau memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih untuk indahnya malam ini. Perjumpaan kami pada malam hari ini dengan Engkau tidak akan membuat kami sama lagi. Amin. Setiap langkah kami akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak lagi berjalan sendiri sesuai dengan kemauan kami, tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anda dan saya yang pada malam hari ini telah menyerahkan dan percaya seluruh hidup kita kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dapat dipercaya. Kau dapat dipercaya. Engkau dapat dipercaya Tuhan. Amin. Saat ini kami memohon Engkau memberkati kami dengan berkat ilahi, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib, dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.